Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan teman-teman ya untuk merajut part B badan topi menggunakan HDC di loop ketiga dan bead stitch. Tonton sampai habis, jangan di skip. Nah, ini kalau kita buat pendek bisa jadi peci, atau jika lebih panjang kita bisa membuat kupluk dengan dua tipe ini. Nah, istilah yang akan saya perkenalkan di sini nanti silakan dibaca. Kemudian untuk awal kita akan membuat HDC. Caranya seperti ini. Ini untuk loop ketiganya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan pada video ini. Oke, untuk merajut di loop ketiga kita kan pakai HDC ya. Jadi awalnya kita pakai 2CH dulu. Setelah 2CH kita lanjutkan round 11 sampai 13. Caranya sama seperti ini, yaitu mengerjakan satu HDC di setiap loop ketiga. Nah, jadi loop ketiga ini kita lipat bagian belakang, ada yang seperti lurus begitu ya. Nah, itu adalah loop ketiganya. Gulung benangnya seperti mau membuat DC, tapi kemudian lewati ketiga loop pada hakpen ya. Itu cara membuat HDC. Bisa kalian saksikan lagi itu tadi di gambar diagram yang sebelumnya. Nah, ini loop ketiganya teman-teman ya. Oke, nah itu HDC. Jadi pakai jempol yang kiri kita lipat ke bagian depan kepala DC yang tadinya ada di round 10. Nah, lihat, perhatikan. Oke, lipat ke depan. Kemudian lihat ada loop yang di bagian bawah. Nah, itu agak dicongkel sedikit. Kemudian kita buat HDC-nya. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Cara membuat loop ketiganya. Kita ulangi sedikit, kita ulangi lagi. Gulung benangnya. Itu ada yang kecil lurus. Nah, itu loop ketiga. Kemudian tarik, lewati ketiga loop pada hakpen. Nah, jadi seperti ini. Jadi dua loop yang menjadi kepala DC pada umumnya itu akan menjadi sebuah garis yang cantik ya. Jadi bukan seperti DC kait belakang gitu ya. Tapi ini pakai loop ketiga, dan kalau saya lebih suka ini ya daripada yang HDC yang pakai kait dari belakang, agak susah. Lebih gampang yang ini. Oke. Nah, silakan teman-teman lanjutkan cara ini hingga nanti sampai ketiga baris ya. Caranya sama, masih menggunakan loop ketiga. Nah, ini sudah di baris yang ketiga. Akhir dari setiap round itu kita buat slip stitchnya selalu di HDC yang pertama, bukan chain kedua ya, bukan di chain kedua, tapi di atas kepala HDC yang pertama. Oke, kita akan masuk ke round 14. Ini kita bikin bead stitch. Bead stitch ini dia harus pakai pondasi DC dulu, baru kemudian membuat bead stitchnya. Bisa kalian perhatikan gambar ini saya dapat dari pinterest.com. Jika belum paham, mari kita lanjutkan ke videonya. Jangan di skip supaya tidak salah dalam mengerjakannya ya. Nah, ini tadi kita udah sampai di baris HDC yang ketiga. Kita akan mulai membuat bead stitchnya. Pertama kita 2CH, lalu buat 1 DC di tempat yang sama dengan membuat 2CH tadi. Lalu kita mengerjakan yarn over, menggulung benang, lalu memasukkannya melewati DC yang kita buat tadi ya. Nah, itu. Jadi benangnya itu kita gulungkan di DC-nya sampai 3 kali gulung sehingga ada 7 loop pada hakpen. Nah, itu harus kita lewati semua. Oke, kemudian kita skip 1 stitch, lalu kita buat lagi 1 DC di stitch berikutnya ya. Itu di skip 1 ya, kemudian di sebelahnya baru kita bikin DC lagi. Nah, perhatikan saya lambatkan gerakannya. 1 DC,
Lalu setelah 1 DC kita akan ulangi membuat bead stitch tadi teman-teman ya. Jadi kita akan menggulung benangnya yarn over pada hakpen, baru kemudian kita lewati DC yang kita buat. Nah, perhatikan caranya. Oke, tarik yarn over, pull up lagi yang ketiga kalinya. Oke. Jadi DC-nya itu dimiringkan supaya DC yang tegak tadi kita miringkan supaya kita bisa mengerjakan yarn over itu, dan bead stitch-nya itu bisa kita buat. Kalau mau 4 kali gulung, 5 kali gulung boleh-boleh aja, sesuaikan dengan ketebalan benangnya teman-teman ya. Kalau saya cukup 3, skip 1, lalu kita buat 1 DC untuk pijakan atau pondasi dari bead stitch-nya. Lanjut lagi, kita gulung lagi benangnya 3 kali yarn over, lalu kita tarik seluruhnya. Kalau kita pakai play benangnya yang lebih kecil itu bisa 4 atau 5 kali ya, karena ini saya pakai big play jadinya 3. 1 DC, kemudian di yarn over lagi 3 kali, diulangi terus seperti itu teman-teman ya. Ingat, setelah bead stitch-nya jadi kamu skip 1 dulu, baru kamu buat 1 DC-nya ya. Oke. 1 DC. Oke, silahkan diteruskan sampai selesai 1 putaran lagi ya. Kita sudah di akhir dari round 14 nya. Slip stitch-nya di atas DC yang pertama ya, DC pondasi. Slip stitch-nya di situ. Oke, udah azan. Nah, setelah slip stitch seperti ini jadinya. Oke, kita break dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah bead stitch kita buat 2 CH, kemudian mengisi setiap stitch dengan 1 HDC. Oh iya teman-teman, yang belum mensubscribe channelnya silahkan di subscribe dulu. Kemudian kalau suka videonya di like ya. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira belum mengerti atau hal-hal lain, silahkan kamu komentar di kolom komentar. Oke, itu untuk mendukung perkembangan channel kami. Lanjut ya. Kita mengisi setiap stitch yang kepala-kepalanya kayak rantai dari pondasi 1 HDC dan bead stitch itu kita isi semuanya dengan 1 HDC ya, supaya sama dengan yang bagian bawahnya. Jadi bead stitchnya itu dijepit sama HDC. Nanti setelah selesai 1 putaran, kita akan mengulangi step-step HDC dengan menggunakan third loop sebanyak 2 round ya. Nah, ini HDC-nya sudah di bagian akhir, slip stitch-nya di HDC yang pertama ya, bukan di chain keduanya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kita akan lanjutkan seperti yang di bawahnya itu pakai third loop. Untuk round 6 dan round 17 kita akan membuat 1 HDC di setiap loop ketiga ya, di setiap third loopnya. Oke, ini sama caranya kayak yang tadi ya. Sebenarnya dari video ini bisa saya cut aja, tapi mungkin ada yang belum paham, maka saya ulangi setelah 2 CH gimana cara mencari third loopnya. Nah, itu dicongkel di bagian belakang, ada yang kecil lurus, itu yang kita ambil. Kecil lurusnya itu kalau kita lihat ini ya, lihat secara horizontal, bukan lurusnya itu vertikal teman-teman ya. Jadi dia posisinya horizontal ya, horizontal di bawah kepala dari HDC-nya. Kalau kepala itu kan yang kayak rantai ya, yang melingkar kayak rantai. Nah, ini horizontal posisinya di belakang. Sebentar ya, gulung benangnya. Nah, lihat nih, ini kan kepalanya tuh, di bawahnya itu ada yang horizontal melintang lurus gitu.
Nah, itu third loopnya. Kita isi semua third loopnya dengan, nah itu teman-teman, tuh kelihatan banget tuh. Ambil benangnya, lewatin. Oke, kita percepat saja ya. Ini sudah untuk row 16-nya. Lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, ini untuk third loopnya yang posisi akhir. Oke, selesai. Slip stitch di HDC yang pertama. Nah, seperti itu. Ulangi lagi langkah-langkahnya. Jadi membuat ini tinggal round 17 ya. Pakai HDC third loop, lalu kemudian bead stitch lagi, terus HDC biasa, 2 round dengan third loop, bead stitch lagi, seperti itu terus. Ya, diulang-ulangi sampai tinggi topi yang kamu inginkan itu dirasa cukup. Kalau kamu bikinnya 2 tingkat bead stitch seperti ini bisa menjadi peci teman-teman. Tinggal kamu rapikan bagian bawahnya dengan SC dan slip stitch ya, berkeliling supaya bagian bawah pecinya itu menjadi kokoh. 2 tingkatan bead stitch saja untuk membuat yang ini. Nah, untuk membuat kupluk model Benny dan Nippon ini, itu kan menutup telinga teman-teman ya. Kita membuat bead stitchnya itu bisa 3 tingkatan kalau itu untuk batita balita ya. Tapi kalau untuk dewasa mungkin 4 tingkat. Kalau misalkan kurang panjang, kamu tambahin lagi aja. Jadi beberapa tingkat, 5 atau 6 tingkat. Nah, yang penting stopnya ada di round HDC yang pertama. Itu ya, stopnya di situ. Jadi jangan dulu membuat third loop lagi, tapi stop di HDC yang pertama. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan membuat finishing untuk bagian pinggir topinya. Baik itu yang gaya Benny biasa, yang sampai menutup telinga seperti gambar 1, dan atau seperti yang gambar 2 yang pakai kuping gitu ya. Kita akan ke video selanjutnya.